Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mudah Berbahasa Inggris Channel. Kali ini kita ada di materi kelas 10 tentang congratulating and complimenting others. Ini ada di bab kedua. Sebenarnya bab yang congratulating dan complimenting itu Miss sudah buatkan dua video terpisah. Nanti Miss akan link videonya di card kanan atas dan juga description box ya. Jadi congratulating sendiri, complimenting nanti sendiri. Nah, video kali ini tuh cuma tambahan sih sebenarnya, karena Miss merasa mungkin kalian perlu tahu gimana mengungkapkan betapa dalam bahasa Inggris. Jadi untuk memperkuat nih cara kalian untuk mengucapkan selamat atau memuji seseorang. Misalnya betapa cantiknya kamu, betapa pintarnya adiknya, atau betapa bagusnya rumahmu dan lain sebagainya. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Seperti apa? Yuk langsung kita pelajari bersama. Oke, dalam bahasa Inggris betapa itu kita bisa menggunakan dua kata. Diawali dengan kata what atau how. Jadi di sini what artinya bukan apa dan how bukan bagaimana ya, tapi konteksnya di sini artinya adalah betapa. Gimana caranya? Karena ada beda rumus antara what dan how. Kalau what itu kita diikutinya langsung dengan kata sifat. Kemudian ada kata bendanya baru subjek, kemudian to be atau to have-nya. Jadi to have itu apa? Have atau has. Ingat kalau have dipakai untuk I, we, you, they, sedangkan he, she, it kita pakainya has. Atau kalau sudah ada to be, kita nggak perlu pakai to have ya. To be ingat di materi wajib ada ya. Di materi minat chapter 1 yang form of introduction. Kalau I to be-nya am, you, we, they pakai are, he, she, it pakai is. Kita lihat contohnya. Pakai what yang pertama. What a wonderful house you have. What masuk. Kemudian diikuti kata sifat. Wonderful di sini kata sifat. Kemudian bendanya yaitu house. Kalau kita cari nanti di kamus, what itu namanya adjective karena kata sifat, dan house itu namanya noun, kata benda. Kemudian baru diikuti subjeknya yaitu you, baru diikuti to have. Di sini bukan pakai to be tapi to have ya. Nah, you itu menggunakan have bukan has. Pertanyaannya, Miss kok ada di sini toh, Miss? E-nya masuk di mana? Itu namanya artikel. Itu tuh jadi kayak tambahan untuk menunjukkan bahwa ini cuma satu. Jadi rumahnya yang dibahas itu di sini cuma satu, makanya kita pakai Tapi kalau banyak rumahnya yang bagus, jadi houses jamak ya, e-nya nanti hilang. Gitu ya. Jadi si ini fungsinya sebagai artikel untuk tambahan. Yang kedua, kalau pakai to be gimana? Sama rumusnya, masukkan what. Kemudian adjektifnya yaitu wonderful. House-nya sebagai noun sama. Kemudian it subjeknya, it is. Is-nya di sini sebagai to be karena dia subjeknya adalah it. E-nya juga sama kasusnya di sini sebagai penunjuk kalau ini house-nya cuman satu. Loh Miss, yang ini pakai you, yang ini pakai it, itu gimana? Apakah ada syarat khususnya? Sebenarnya jawabannya nggak ada. Kalau yang atas itu tinggal subjeknya kamu mau tunjuk ke siapa. Kalau yang atas kenapa pakai you ya, wis langsung reverse ke kamu. Rumahmu bagus banget ya. Tapi kalau it di sini mungkin itu bukan rumah, kita nggak tahu itu rumahnya punya siapa. Bisa punya kamu, bisa punya mereka, bisa punya Mr. John, bisa punya siapapun lah, nggak jelas. Nah, karena tidak jelas siapa subjeknya, makanya kita pakai it. Kenapa pakainya it, Miss? Bukan he, bukan she. Ingat materi pronoun di materi chapter 1 kemarin. Kalau it itu digunakan untuk reverse ke benda, misalnya hewan, terus seperti ini, rumah, sekolah, bangunan, dan lain sebagainya, itu pakainya it. Itu yang what. Sekarang yang how gimana? How lebih gampang lagi. Kalau how itu langsung kata sifatnya, terus kata bendanya langsung to be-nya. Jadi tidak perlu subjek. Nah, itu bedanya. Kalau what perlu subjek, kalau how nggak perlu subjek. How beautiful this shirt is. How tadi masuk, terus kata sifat kalau kita cari di kamus, kata sifat beautiful itu adalah adjective namanya ya, yaitu kata sifat. Kemudian, adjective. Kemudian the shirt di sini adalah benda. Is-nya adalah to be-nya. Seperti itu ya. Jadi kalau yang how lebih gampang lagi, sifat, benda, to be gitu.
Oke, practice makes perfect as always students. Sekarang kita buat yuk kalimat-kalimat ini menjadi, ini kan kalimatnya bahasa Indonesia ya, kita buat jadi bahasa Inggris dengan ketentuannya, bisa pakai how atau what tergantung soalnya. Kemudian gimana cara dengan rumusnya yang tepat, kalau pakai how gimana, pakai what seperti apa. Kita lihat dari nomor 1, betapa cantiknya kamu hari ini, pakai how, berarti pertama tadi rumusnya, masukkan dulu how-nya. Kemudian adjektifnya atau kata sifatnya. Cantik bahasa Inggrisnya apa? Beautiful. How beautiful. Terus kamu hari ini. Nah, sekarang di soal itu pakai kamu hari ini ya. Kamunya di sini itu tuh sebenarnya bukan sebagai subjek tapi sebagai kata benda. Jadi gini, namanya juga pronoun. Kalau kata benda bahasa Inggrisnya noun. Nah, sekarang kata benda yang menunjuk ke orang itu namanya depannya dikasih pronoun gitu. Jadi di sini ini sebenarnya posisinya kamunya adalah kata benda bukan subjek. Kalau di what nanti harus ditambahi subjek sendiri. Nanti kita lihat ya contohnya yang what. Tapi di sini posisinya meskipun kamu itu refers to subjek, tapi subjeknya yang dimaksud di sini sebagai kata benda, sebagai noun. Jadi betapanya how, tadi cantiknya nanti adjektif, kamunya adalah noun. Terus hari ini apa Miss? Hari ini itu namanya adverb atau keterangan. Keterangan apa? Keterangan waktu. Kalau di bahasa Indonesia kita sering dengar ya ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, banyak itu keterangan, itu kata keterangan. Jadi kalau pakai how yang ini gimana caranya? How, masukkan cantik beautiful, you, masuk, terus jangan lupa kalau what tadi juga harus ada to be-nya ya. To be-nya untuk you adalah are. How beautiful you are, baru masukkan adverb-nya yaitu today. Yang what gimana? Kita lihat betapa bagusnya lukisan itu. Betapanya what masuk. Bagus di sini kita bisa pakai good gitu ya. Terus ingat lukisannya cuma satu kan, reverse-nya lukisannya cuma satu berarti tambah depannya nanti sebelum bagus kita tambah good. Lukisan apa bahasa Inggrisnya? Painting. Baru kita masukkan harus ada subjek plus to be lagi kan kalau what tadi di rumusnya. Nah, subjeknya yang tepat apa? Lukisan adalah kata benda, berarti kita pakai it. Terus to be-nya yang tepat untuk it adalah is. Jadi nomor 2 yang tepat jawabannya adalah what a good painting it is. Nomor 3, betapa besarnya gedung ini, pakai how. How, besar, big. Terus gedung ini kita jadikan ini sebagai noun-nya ya. Berarti noun-nya dia adalah this building. How big this building? Jangan lupa kalau how akhirnya harus pakai to be. To be-nya apa untuk this building? This building sama dengan it, berarti to be-nya adalah is. Jadi how big this building is. Number 4 pakai what. Betapa dalamnya kolam renang ini. What dalamnya di sini karena what kita lihat kolam renangnya di sini satu berarti tambahi depannya. What dalam sebagai adjektif, sebagai kata sifat. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Deep. What a deep kolam renang apa? Swimming pool. What a deep swimming pool. Kembali lagi kalau what harus ada subjek kemudian to be. Subjeknya apa kalau kolam renang? Kolam renang kan kata benda ya. Benda kita pakai it. Terus ditambahi to be. What a deep swimming pool it is. Yang terakhir, betapa lucunya dia, pakai how. Masukkan how di depan. Lucu apa sih bahasa Inggrisnya? Kata sifatnya lucu, funny ya kata sifatnya. Terus disebutkan dianya di sini kan berarti orang. Nah, kalau orang kita bisa he atau she terserah. Misal kita pakai she deh di sini. Betapa lucunya dia. How funny she. Jangan lupa kalau how harus diakhiri dengan to be, yaitu to be-nya untuk she yang tepat adalah is. So, yang terakhir adalah how funny she is. I hope you understand this material well because it's important to master how to compliment others with betapa and know the exact formula for saying so. So students, thank you so much for watching. If you have any question, please let me know in the comment section down below. I'll be very happy to answer them. Okay students, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.